Iya, sabar. Nggak ada yang sabar. aneh. Ini saya jelaskan Alkitab nih ya. Misalnya Nggak ada yang aneh. Ibrani 5 ayat 7 nih. Ini tentang pengosongan diri dari Sang Firman. Dan sekalipun ia adalah anak, Ibrani 5 ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lihat nih. Dan sesudah ia, yakni Yesus, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ketaatan kepada Yesus itu, penyembahan kepada Yesus itu, Sang Firman ini, nih, itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuh. Dan segala Jadi lidah Paulus mengaku perlu Yesus diikuti benar. nggak? Dan Saya segala lidah, ya sabar, saya lagi jelaskan Alkitab. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini tauhidnya Kristen. Namanya tauhid Iya, rububiyah. Tauhidnya Kristen versi Paulus kan? Ya, versi sabar. Paulus. Ini Pertanyaan saya, tauhidnya. Paulusnya perlu diikuti nggak? Paulus kan orang Yahudi, Pak. Enggak, saya tanya, Paulusnya perlu Paulus diikuti nggak? mengajarkan Kali taat aja kepada mau ini berubah. Ibrani, ini jemaat yang Iya. ini Paulus yang Enggak, saya jemaat tanya, yang Paulus Paulusnya dirikan. perlu diikuti nggak? Lu diteladani pola hidupnya, tidak berzina, Diikuti tidak perlu nggak diikuti? merampok, tidak Enggak, diikuti berperang. perlu nggak? Loh, Iya, bukannya dia hidup itu malah kudus. penjahat? Jadi Enggak, saya tanya, dia perlu diikuti nggak? Anda mengikuti Paulus tidak? Loh, Anda loh kok jadi saya. Anda loh perlu diikuti Iya, di nggak dalam Paulus? Ibnu Katsir, Enggak, Rasul loh, Paulus itu kemana-mana. beriman Mulai kepada kalap. Allah. Nah ini gak mau jujur ya. Ini saya bantu buka dalilnya, padahal saya tadi nggak mau kemana-mana. Ini kata Paulus, nih saya bukain. Berarti kata Paulus, ini surah kata Al-Fat Paulus, ini diabaikan. apa Surah bunyinya ini? Al-Fat. Kata Paulus. Kata Paulus apa di sini? Kata Paulus apa di sini? Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nggak Padahal salah. pengikut di sini nggak ada bunyi ayatnya. Nggak salah. Anda Padahal, juga mengikuti nggak salah ulama. ya. Berarti Anda harus juga diikuti ya Paulus mengikuti ya. ulama. Anda Kemudian setuju akun Paulus diikuti sekarang? Tadi Anda bahkan menolak. di akun TikTok Pak Ali. Jadi Anda ikuti Paulus nggak? Aku Anda yang ikuti nggak meneladani. Paulus? Kami mengikuti teladan Paulus. Iya, diikuti kan Paulus. Iya, mengikuti teladan. Lah iya, apa yang diajarkan oleh Paulus Pak Anda Alif- ikuti kan? Pak Alif Apa boleh yang nggak diikuti? diajarkan oleh Paulus Anda ikuti kan? Ya, Ustadz Alif boleh nggak diikuti? Ketika Ustadz Alif. Paulus berkata pendapatku inilah pendapatku, diikuti kan? Ya, meneladani Benar hidup nggak? Paulus. Paulus itu kan orang yang baik. Diikuti, ajarannya diikuti. Iya, yang Paulus ajarkan adalah firman Allah. Paulus juga Tuhannya Kristen. Yang Paulus juga ajarkan Bapak kedua ya, setelah Bapak dalam di suratnya langit. kepada Timotius, Nah, Paulus kayak gitu mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat. Ayolah. Jadi yang Paulus ajarkan itu adalah perkataan dari Allah melalui dirinya. Tetapi tidak pernah di dalam Alkitab, tidak pernah di dalam Alkitab Paulus juga Tuhan. dikatakan. Paulus berkata di 1 Korintus 7, di dalam 2 Ya Korintus, beda di Pak. beberapa Mentaati ayat. Paulus Dia bukan berkata- mentaati Bapa. dia berkata, Mentaati Paulus bukan mentaati Allah. Jadilah teladanku, jadilah Iya, pengikutku. teladan nggak masalah. Anda kan juga mentaati Jadilah Muhammad. pengikutku. Apa Jadilah masalahnya? pengikutku. Loh, Anda mengikuti Muhammad tidak? Lah, jadilah pengikutku. Ya, kata apa Paulus. salahnya mengikuti Paulus? Anda kan mengikuti Muhammad. Ketika Paulus berkata pendapat pribadinya diikuti kan? Ya, apa salahnya mengikuti Paulus? Ya Kristen gak ada yang salah, Kristen. Nah, sekarang hadis itu pendapat Muhammad atau bukan hadis? Bukan dong, hadis itu ya Bukan. wahyu juga. Bukan. Iya, wahyu. Wahyu. Oh, Nah, berarti seluruh Kalau hadis itu Paulus wahyu. kan pendapat pribadi. Kalau Oke, Paulus kan berarti- pendapat pribadi. Oke, Ayo. tadi di awal Anda Paulus pendapat pribadi. mengatakan Paulus mengatakan pendapat pribadi. tadi Anda di awal mengatakan Paulus pendapat pribadi diikuti. Jadilah mencontoh pengikut Paulus. Muhammad di Kalau dalam sudah menjadi pengikut Paulus,
Kalau sudah menjadi pengikut Paulus, benar berarti Paulus itu bapak yang baru. Ini siap debat nggak? Pendapat pribadinya juga diikuti. Kalau memang kan nggak gitu. siap debat, nggak apa-apa. Iya, bukan. Jangan pakai cara lama dong. Enggak ada yang pakai cara lama di sini. Jangan pakai cara, Pak. Jangan pakai cara nyerocos, Pak. Anda di sini sudah kena TKO di sini. Ya. Lu TKO bagaimana nggak diberi kesempatan bicara? Siapa yang tidak beri kesempatan dari tadi? Anda kasih kesempatan. Oke, ini coba ya tektokannya. Apa salahnya Anda kan juga mentaati Muhammad, betul? Iya, Anda juga mentaati Paulus kan? Iya, berarti nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Nah, sekarang permasalahan kedua. Di dalam Alkitab kami tidak ada dasar ayat mentaati Paulus sama saja mentaati Allah. Di tempat Anda ada mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 1 itu kata Paulus loh. Iya, mana sama telah mentaati Allah. 1 Korintus 11 buka. Ya, coba. 1 Korintus 11 ayat. Anda yang buka biar tidak dikatakan saya menipu. Loh iya, di situ tidak ada kata-kata nih ya. Iya. Jadilah apa ini? Apa? Tertawa. Ya apa? Sebelum saya bacakan. Baca. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus mengikuti Kristus. Iya, berarti Anda harus ikuti Paulus kan? Bukan sedang. Anda harus ikuti Paulus kan? Bukan sedang menyamakan lo ya memang nggak ada salahnya. Gini. Nah, iya sama. Saya gini sabar ya. Tadi kan kita sudah sepakat. Pak, nggak nyambung. Makanya jadi pengikut Paulus sama saja menjadi pengikut Kristus. Kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Anda mengikuti Muhammad, betul? Saya mengikuti Paulus, oke. Sekarang di surah An-Nisa 80 mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah, betul tidak? Lah itu mengikuti Paulus sama saja mengikuti Kristus. Nggak ada salah. Jadilah pengikut, salah Pak. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Oke, berarti ketika mengikuti Paulus tidak mengikuti Kristus. Bukan sama dengan menyamakan Allah Bapa. Ngawur. Kalau gini, yang menyamakan Kristus dengan Allah Bapa itu namanya bidat Yohanes. Jangan sama-samakan kami dengan Yohanes. Dirinya Bapa. Paulus mengaku dirinya itu Bapa. Gimana sih? Gak nyambung ini. Lah nyambung dong. Lah itu coba. Dia berkata, ini kan dia yang bilang nih saya tampilkan nih. Dia yang bilang. Siapa yang taat, Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan olehnya ke dalam surga. Berarti mentaati manusia. Sekarang ajaran Paulus kalau ditaati masuk surga enggak? Berarti Anda mentaati Muhammad menentukan surga. Iya, kalau Anda taat kepada Paulus masuk surga enggak? Loh, kita mentaati firman, kami mentaati Kristus. Loh, Anda bagaimana? Nih, di sini Anda taati Paulus masuk surga. Di sini kami mengikuti Paulus yang mentaati Kristus. Jadi yang ditaati itu bukan Paulusnya, tetapi yang ditaati adalah firman Allah. Itu Rasul Paulus. Di sini tidak ada kata taatilah Paulus, maka sesungguhnya telah mentaati Kristus. Nggak ada. Lah itu berarti beda ya. Salah baca. Kalau begitu berarti kalau mentaati Paulus tidak sama berarti mentaati Yesus ya. Beda ya. Mengikuti Kristus di sini bukan diputar lagi. Gini loh, ikutilah. Jadi begini, ini ajaran lucu ini orang ya. Iya lucu. Di sini kita diminta. Memang dia itu sangat lucu sih. Di sini kita diminta mengikuti teladan Paulus yang mentaati Kristus. Iya, berarti diikuti. Iya, berarti diikuti kan? Yang ditaati Kristusnya tuh sama juga menjadi pengikut Kristus. Ditaati Paulusnya. Coba di situ kan Paulus banyak berkata. Mana ada kata taat? Anda ketika Paulus berkata, ketika Paulus berkata pendapatku itu diikuti nggak oleh Kristen? Lihat di pendapat nih ya. Nih.
Beda dengan begini. Nih saya buka, Siapa saya yang bukain ya. menaati? Ini saya ketik ya. Ini saya Coba ketik ini ya. bisa Saya dibantah ketik. tidak artinya? Ini saya ketik ya. Ini saya ketik ya, kata Paulus ya. Di sini Nih, ada kesamaan. dia berkata, Siapa yang pendapatku, menaati Rasul dalam kurung pendapatku. Muhammad, Saya bukain. maka sungguh telah menaati Allah. Ya itu Itu, benar. Lif. Karena di situ Ya. dikatakan apa yang disampaikan oleh Nabi kami bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Nah sekarang Yang kalau ditaati pendapat siapa? Paulus dari Tuhan, nah ini coba Yang nih. ditaati Nah, yang ditaati Allah Nah, ini. atau Qur'annya? Nggak bisa jawab. Nih. Ini kan Yang apalagi ini ditaati. Paulus, apalagi ini Paulus pendapat Ya, pribadi, menurut tidak ada kata taat, Pak. Tidak ada kata taat. pendapatku, Menurut, pendapatku, menuruti dengan mentaati nah ini pendapat beda. pribadi semua. Ini mengalahkan Bapak di surga ini. Enggak Yesus juga. aja, Enggak Yesus aja masalah. berbicara. Nih ya, saya Nggak katakan masalah ya. Yesus kalian aja ada, berbicara. kalian Dia juga tidak dari ada dirinya sendiri 6.000. loh. Kalian ada Paulus 6.000 berkata sekian berani ribu dari hadis. pendapat Itu sendiri. perkataan Muhammad. Nah coba Paulus berkata pendapat pribadi, Yesus Lebih banyak mengajar hadis bukan pendapat daripada pribadi. Quran. Orang Kristen itu lebih taat kepada Paulus Hadis daripada itu ada kepada ratusan Yesus. ribu, Pak. Nah, Hadis kan? ada ratusan ribu. Orang Kristen lebih taat Hadis kepada itu ada Paulus ratusan daripada ribu. kepada Yesus. Hadis Oke? Bukhari Makanya itu Paulus ada di ratusan sini ribu. dia berkata dengan tegas, dia katakan apa? Jadilah pengikutku. Nggak Jadi masalah turutilah menuruti. teladanku. Kalau di situ Karena tidak di situ apa ada, coba? taatilah Karena Paulus, maka sesungguhnya telah mentaati Paulus Allah menulis Bapa. surat itu pendapat Ini pribadi ada loh. dalilnya. Pendapat Taatilah pribadi, Muhammad, dalilnya maka ada. Coba sungguh bayangkan telah teman-teman, mentaati orang-orang Kristen Allah. itu lebih taat kepada Paulus daripada kepada Yesus. Pendapat pribadi diikuti, taatilah Muhammad, pendapat maka pribadi sungguh telah Paulus mentaati diikuti. Allah. Tapi sementara Ini kan Yesus tidak kesejajaran, pernah berkata betul? itu Betul dari tidak? dirinya sendiri, itu nggak pernah. Nggak pernah Ini Yesus berkata itu dari pendapat atau pribadi. Coba tingkatan? Yesus mengajar. Yang ditaati Aku berkata, itu kata dia, Allah bukan sesuai dan dengan kehendakku Qur'annya, sendiri, atau melainkan yang kehendak ditaati Bapa Allah yang mengutus dan aku, pembawa kata Yesus. Tapi Paulus berkata, pendapatku, jawab. pendapatku. Ini lebih hebat ini. jawab. Ini lebih hebat daripada Alif. Bapa di surga, lebih hebat daripada dengan Yesus. alif nyerocos Di sini itu sama Paulus dengan lebih pani. hebat daripada siapa? Daripada Yesus. Ketika Yesus alif mengajar nyerocos, bukan pendapat maka pribadi. tidak lagi terlihat Nah, di sini sebagai Paulus ustadz. mengatakan pendapat pribadi yang menjadi bapaknya Kristen. Iya, Makanya orang Kristen alif itu punya ini. dua bapak. Satu Jadi, bapak di ketaatan langit, itu yang satunya terhadap lagi bapak di Allah bumi. dan Itulah bapaknya orang Kristen. pembawa Quran. Nah, itulah yang dikenalkan oleh si Edis. Ada gitu nggak loh. dalil Di taatilah sini ya Allah teman-teman dan ya, taatilah teman-teman bisa Quran. dipahami ya. Coba. Semoga apa yang saya katakan itu kedengaran juga oleh teman-teman Kristen. Bayangkan ya, padahal apalagi di sini dikatakan nih ya. Contoh, ini kata Paulus nih ya. 1 Korintus 11 yang saya tampilkan tadi. Ini bayangkan loh. Ini bayangkan loh, pendapat pribadi semua. Coba. Panik. Kamu taati nggak pendapat pribadi Paulus? Macet. Dok, kamu taati nggak Macet. pendapat pribadi Ini Paulus? Alif dari tadi loncat-loncat kayak orang bingung, Alif. Enggak. Anda turuti nggak pendapat pribadi Paulus? Ya nggak masalah Ada taati menurut nggak? pendapat pribadi, asal jangan disamakan dengan Allah. Nah, itu pendapat jawabannya. Pendapat pribadi Paulus disetarakan dengan pendapat Nggak Bapa. Coba, ada berarti dia punya menyamakan dua dengan Bapa. Allah Bapa, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, bahkan Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya Yesus nggak ada. untuk Kan menjadikan Paulusnya. semua bangsa muridku. Ini Jadi iya, Yesus pun sampai-sampai memerintahkan para Paulus itu rasul menjadi menjadi Bapa. guru-guru Nah, ini seperti coba Yesus teman-teman, menjadi guru. kalau Al-Quran, kita buka Al-Quran ya, itu Al-Quran jelas wahyu firman Tuhan, tidak ada satupun kata Hadis, pendapat pribadi. hadis. Lah ini Bible-nya orang Hadis itu wajib Kristen. ditaati, tidak hadis. Paulus ini pendapat pribadi loh, pendapatku. Ya nggak masalah, yang pendapatku, penting jangan pendapatku ditaati taatilah oleh Kristen. pendapat Ini saingan pribadiku, bapaknya maka
maka sesungguhnya telah Ini mentaati pesan Yesus Allah. ini. Itu Ini tidak pesan ada. Yesus, teman-teman. Jadi di sini biar pada sadar Kasihan, orang ini loh, Kristen, nggak berani besarkan ada layar saya. pesaingnya Yesus Ini orang yang nggak bisa bernama berdebat Paulus jadi yang menjadi sok-sok bapaknya nantang. orang Kristen. Aduh, Juma aja Bapaknya mana? orang Kristen, Juma suruh Paulus kesini lah. diikuti pada Aduh, pendapat Juma pribadi. masih anak buahnya Bukan Juma firman ini. Tuhan, coba. Ini makanya dia tadi menolak sadar. Repot Begitu ini. saya Jadi gini ya tampilkan teman-teman, datanya, di ternyata dalam dia baru Anisa terbungkam 80 di ini kan situ. saya mengajukan ke Pak Ali. Terbungkam dia. Dia Anisa tahu, 80 tadi katanya tidak boleh ini ditaati, padahal ada 1 semacam Korintus 11, kesetaraan atau 1 bukan? Saya Korintus 11. bertanya, Ini coba nih, siapa ini. yang menaati Jadilah Rasul, pengikutku sama seperti aku juga maka menjadi sungguh pengikut telah Kristus. menaati Padahal di Allah sini yang berpadu. kata pengikut ini tambahan, Ya, artinya dia jadi mengaku juga ketaatan sebagai ini. Kristus. Ya di sini Ini dikatakan yang coba nih. repot. Berarti, tapi si Ya Justin ketika tadi kami nggak percaya. mentaati Yesus, Coba saya tanya Justin. karena Mengikuti Yesus itu ajaran adalah Paulus firman itu yang masuk menjadi surga nggak? manusia. Kami mentaati Menjadi Paulus pengikut Paulus itu karena masuk surga Paulus nggak? memberitakan apa yang Menjadi pengikut Allah Paulus sampaikan itu kepada masuk surga nggak? Paulus. Ini Menjadi tidak pengikut masalah, Paulus masuk tapi surga kami nggak? tidak pernah menyamakan Paulus Saya tanya, dengan Allah. Saya tanya. Kalau Yesus memang dia adalah Allah. Ada di Al-Quran menyamakan juga Paulus nggak tidak ada. pernah menyatakan menjadi akulah pengikut Allah. Paulus, Tidak pernah. justru di situ Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. Enggak masalah, Paulus adalah bapak gereja banyak. Yohanes pun bapak gereja, Thomas pun bapak, Timotius pun bapak gereja. Sudah saya sampaikan datanya Tapi tadi. Paulus mengaku sebagai bapaknya Jangan, orang Kristen. artinya yang disampaikan Edis TV coba di itu sini Paulus betul. menyamakan diri Kalian itu dengan punya Yesus. banyak Dia raf. minta ditaati, dia minta Inilah diikuti, dia teman-teman menjadi ya, teladan orang sekelas Kristen. Ustadz ini aja, Alif ini yang ngaku Ustadz aja nggak Iya, bisa terus menjelaskan bersilat Anisa lidah. 80 dan surah Ayo. Al-Fat. Iya ini 1 Korintus 11. Malah bahas 11. Alkitab. 1 Korintus 11. Satu pun ayat tidak dijelaskan oleh Alif. Tuh, Anisa Sudah saya 80. sepakati dari tadi Al-Quran sudah saya sepakati. Satu pun Anda tinggal ayat tidak sepakati. bisa dijelaskan Alif. Semua ayat Al-Quran tidak ada yang saya Kasihan tolak. ini ya, Bible Anda teman-teman. tolak nggak? Bible Anda terima apa tolak? Bible Anda terima apa tolak? Ya kalau Alkitab itu berisi nasihat-nasihat dari para rasul yang kami yakini di dalam nasihat itu juga berisi kandungan kewahyuan. Tetapi tetap itu adalah surat pribadi Rasul Paulus. Bahkan Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu pun dengan bahasa-bahasa yang Musa miliki. Musa tidak pernah mengklaim bahwa 5 kitab yang dia tulis itu berasal dari surga seperti Iman ayat 11. Semua saya terima. Kenapa Anda malah tiba-tiba Repot. membantah ajaran Jadi nggak Paulus masalah, itu? memang 13 surat Rasul Paulus ya surat pribadinya kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan. Anda ikuti Bahkan nggak? Injil Yohanes itu adalah tulisan yang Rasul Yohanes, Pengajaran Paulus Anda tulisan ikuti yang nggak? Rasul Yohanes buat bagi jemaat saat itu. Pengajaran Paulusnya Ya, ada Anda juga, ikuti nggak? ada Pengajaran juga Paulus Anda ikuti nggak? surat Woi. 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Pengajaran Yohanes. Paulus Anda ikuti nggak? Gitu ya. Saya pikir itu teman-teman ini suara saya jelas nggak di bawah ya. Saya bicara dari tadi sepertinya Pak Alif ini tidak Paulus mendengarkan. Anda ikuti nggak? Kita mengikuti Yohanes, mengikuti Paulus, mengikuti Petrus. Tapi kepengikutan kami kepada Petrus, Paulus, Yohanes itu karena kami mengikuti Yesus Kristus. Jadi kami mengikuti teladan para rasul. Tapi para rasul tidak pernah menyatakan dirinya sama dengan Kristus atau sama dengan Bapa. Saya tanya sekarang. Ini bagaimana dari ayatmu ini? Ini kesempatan Alif ini Yesus itu Paulus memualafkan Justin. Alif mampu nggak memualafkan Justin? atau yang di surga? Coba tuh, siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sungguh ada kata sungguh di situ. Maka sungguh telah menaati Allah. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai Yesus itu pemelihara. Paulus atau yang di surga? Muhammad juga pemelihara. Iya, mulai error dia.
Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Saya tanya. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Ini nggak mau dijelaskan nih ayatnya nih, nggak mau dijelaskan. Udah saya terima. Ayat Al-Quran sudah saya terima. Mau dijelaskan tidak nih Pak Ali? Ayat Al-Quran sudah saya terima. Gimana Pak Ali? Nggak ada yang saya tolak. Siapa yang menaati Rasul Muhammad maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus. Jadi ada kesejajaran. Betul tidak? Bapaknya Yesus itu ada kesejajaran di sini. Kenapa tidak bisa menjelaskan Pak Ali? Jangan panik lah. Di dalam Alkitab kami tidak pernah mentaati Paulus maka sesungguhnya telah menaati Allah atau Bapa. Enggak ada. Ini kesejajaran ini. Maka sungguh telah menaati Allah. Ayo. Ya, sekarang kita lihat di surah Al-Fat juga, surah 48 ayat 13. Saya sudah bertanya ini sudah bertahun-tahun ya, tidak ada satupun yang bisa jawab termasuk si Yusuf P. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Siapa yang tidak beriman kepada Allah? Nggak mau jawab. Bapaknya Yesus. Kata beriman kepada Allah dan Rasulnya. Paulus atau yang di surga? Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Sungguhnya kami. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Wah, udah main mute. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Main mute. Kamu pasang telinga. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jangan main mute lah. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Nah, bentar lagi dikit. Jawab dulu. Jawab. Sebentar lagi dikit. Sampai Yesus datang lagi. Sebentar lagi dikit. Bapaknya Yesus Paulus atau yang di surga? Enggak akan saya kick. Walaupun teman-teman saya nyuruh turun, saya enggak akan kick Anda. Oh Anda ya, jangan di-kick, jangan di-mute. Aduh, ayo, jangan di-mute. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Ayo. Nah, ini udah panik main mute ini. Aduh, jadi bapaknya ini. Yesus siapa? Paulus atau yang di surga? Saya tanya, Anda jawab. Main mute ini mulai panik. Bapaknya Yesus siapa? Paulus atau yang di surga? Jawab. Ya kalau mau debat pakai waktu lah, Alif. Jangan udah 1 jam dia bilang pakai waktu. Jawab. Iya pakai waktu. Kamu nyerocos begitu. Harusnya malu dong pengikutnya. Kamu juga punya pengikut tuh, follower. Ikutilah Alif maka sesungguhnya telah mengikuti Nabi. Jawab dong. Kamu juga punya follower. Senior. Apologet senior kok pertanyaan ringan kayak gini nggak bisa jawab. Ayo. Pertanyaan saya sederhana. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Di sini Paulus mengaku sebagai bapak ya. Yang kemudian dikatakan sebagai bapaknya Paulus, bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab. Yang kita lihat di hari kelahirannya. Cemen ini si Edo Justin. Sallallahu alaihi wasallam. Gak punya malu dia. Bahkan Juma mengatakan Muhammad tuh. Juma mengatakan Muhammad. Bapaknya Yesus. Juma mengatakan Muhammad Allah. Enggak, bapaknya Yesus. Jawab dong. Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Ayo. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Katanya apologet senior. Wow, hebat. Nggak ada kalahnya. Ustadz yang baru belajar apologet begini mainnya. Pertanyaan kayak gini nggak bisa jawab. Di sini Paulus menjadi bapaknya orang Kristen. Jangan nyerocos lah. Pertanyaan saya. Paulus atau yang di surga? Jawab. Jawab dulu. Saya kasih Anda bicara ketika Anda menjawab. Teman-teman bantu sambil direkod ya, dijadikan PT ya, ketika dia menjawab. Nggak berani dia
dia jawab. Kenapa? Karena ada bapak baru setelah bapaknya Yesus yang menjadi teladannya orang Kristen. Kalau nggak jawab-jawab. Iya, dilindungi oleh jawab dulu dong, jawab dulu. Lindungi oleh TikTok. Jawab. Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus, Paulus, atau yang di surga. Nggak akan saya kick sampai Yesus datang lagi, nggak akan saya kick. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga. Kita tunggu dikit gini. Nggak akan saya kick, teman-teman. Saya lagi sarapan. Walaupun teman-teman Muslim saya nurunin Anda, nggak akan saya turunin. Saya cuma menanti semua jawaban. Terakhir saya di-kick juga. Nggak akan saya kick. Lupa. Nggak akan saya kick. Ya makanya saya pernah saya lupa karena Anda belum malu. Ya inilah Ustaz kalian ya seperti ini. Pertanyaan saya, bapaknya Yesus inilah itu Paulus atau yang di surga? Nggak akan saya kick. Ustaz senior yang berpengalaman. Saya pengalamannya nyerocos. Anda menjawab. Ini Ustadznya nih, Ustadz. Saya cuma minta Anda menjawab, bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Ayo, ini apologet senior teman-teman. Apologet seniornya orang Kristen. Ini Ustadz ya, yang berani open cam juga. Ustadz apologet. Iya, coba jawab. Mainnya. Kamu juga nggak jawab tadi gimana? Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab dulu dong. Masa pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup dijawab? Apologet senior loh ini. Apologet senior. Teman-teman, ini apologet senior ini. Cuman pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup jawab loh. Saya tidak akan menurunkan apologet seniornya orang Kristen. Dia sudah jadi panutan dia. Dia sudah berani menentukan si ini salah, si ini bidat nih. Makanya ini senior, saya menghargai dia. Saya cuma punya pertanyaan yang sederhana. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab. Ayo jawab. Kalau Anda tidak mau jawab, ya ketika Anda buka mic saya mute lagi. Karena itu bukan jawaban. Saya nanya sederhana sekali loh kayak gini. Saya nanya sederhana sekali. Karena di sini apa? Akan terguncang imannya orang Kristen. Kristen itu punya dua bapak. Bahkan yang diteladani itu bapak di bumi yang bernama Paulus. Bahkan Paulus mengaku dirinya menjadi bapak dalam Yesus. Ayo. Jawab ya, jawab. Lagi merajuk dia. Dia lagi mikir, dia lagi nyari data. Jangan main mute dong Pak Ustaz. Ya, jawab ya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang percaya. Jawab ya. Lu kok malah muter tuduh orang? Kamu nggak percaya diri? Kamu nggak punya iman? Kamu nggak punya dalil? Kenapa? Kok malah muter video orang tuh? Teman-teman, kita permalukan sekalian. Kalau Anda tidak mau jawab secara akademis, kalau Anda tidak mau menjawab dalil, artinya kalau Anda mau mempermalukan diri Anda sendiri. Yang nyuruh-nurunin tidak akan saya turunin, teman-teman, tidak akan saya turunin. Biarkan dia mempertahankan kebodohannya di sini. Berapa jam dia mau mempertahankan itu silakan, itu hak dia. Saya cuma punya satu pertanyaan. Ini kalau bisa dijadikan PT aja sekalian ya, dijadikan PT teman-teman. Apologet senior Kristen. Pertanyaan sederhana ternyata tidak bisa dijawab. Dan pertanyaan si Alif ternyata di luar prediksi BMKG yang tidak bisa menjawab seorang apologet senior Kristen. Macet dia teman-teman. Orang pertanyaan kayak gini sederhana, dia nggak sanggup jawab loh. Ayo, coba suruh jawab pertanyaan sederhana kayak gini, malah muter video Bang Zuma, kan lucu. Coba jawab dong, pertanyaannya dijawab dong. Jangan permalukan orang-orang Kristen. Kasihan kalian itu, Edo. Kamu itu udah berantem sama Wanes, berantem sama yang lain. Udah capek kalian banyak berantem. Malah di sini Anda tidak bisa membela iman Anda. Kasihan loh para calon apologet Kristen yang menyimak di bawah tidak teredukasi oleh seniornya gitu. Yesus
Kasihan saya orang-orang di bawah tidak teredukasi. Kasih dong jawaban biar nanti mereka mengikuti Anda. Coba Anda jawab dulu dong ya, jawab ya. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Coba kau jawab. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Jawab dong. Katanya minta diskusi baik-baik. Katanya minta diikuti. Katanya minta diskusi akademis. Orang pertanyaan sederhana kayak gini nggak sanggup jawab loh. Nggak sanggup jawab dia pertanyaan kayak gini. Siapa bapaknya Yesus? Kenapa nggak sanggup jawab? Kenapa seorang Edo Justin apologet senior Kristen udah hampir 1 jam nggak sanggup jawab itu? Kenapa? Coba. Kenapa Edo? Hei, kasih edukasi dong teman-teman Kristenmu. Karena di sini Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. Pertanyaan saya, bapaknya Yesus itu apakah Paulus atau dia yang di surga? Orang saya punya pertanyaan sederhana kok di sini, kenapa nggak sanggup jawab? Dia coba mempertahankan gengsinya, tapi rela mempertontonkan kemaluannya di sini. Nggak mau turun dia. Jawab nggak bisa, turun malu. Jadinya kayak gini dia, mulai error kemana-mana. Teman-teman semua yang menyimak dimanapun berada, yang nama Justin Peter ini adalah seorang apologet Kristen yang banyak melahirkan beberapa apologet Kristen katanya. Nah dia ini yang menularkan beberapa apologet Kristen. Ternyata pertanyaan sederhana begini dia nggak sanggup jawab, teman-teman. Dia nggak sanggup jawab. Bayangkan loh, saya kasih kesempatan dia bicara, tapi dia nggak mau ngomong, dia nggak sanggup jawab. Padahal pertanyaannya ringan loh. Saya kasih pertanyaan ringan ya. Gini, saya akan diam, saya bertanya. Pertanyaan saya, siapakah bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau dia yang di surga? Saya diam, Anda jawab, silakan. Sedikit 3 in 1. Ya kebahasa keluar. Saya diem tuh nggak sanggup jawab. Wah parah ini. Udah saya diem, dia nggak sanggup jawab loh teman-teman ya. Nggak sanggup jawab dia. Padahal saya udah diem. Ayo orang-orang Kristen dukung si Justin. Kasihan dia udah malu nggak sanggup jawab. Ayo terus dukung si Justin, dukung. Dia sudah malu, dia mau turun gengsi tapi mau jawab nggak sanggup dia. Kenapa? Karena nanti akan benturan dengan imannya dia kalau jawab. Makanya dia gengsi. Pokoknya nggak akan saya turunkan. Biar dia mempertahankan kemaluannya di sini, nggak apa-apa. Pertanyaan sederhana dari tadi, kalau Al-Quran framingnya itu menolak waras. Ketika membahas Al-Quran menolak waras, padahal saya sudah bilang Al-Quran sudah saya terima, ya, bahwa itulah kebenaran Al-Quran gitu loh. Al-Quran itu benar. Ketika Anda ditanya Bible-nya, kenapa Anda nggak sanggup jawab? Coba, siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Ayo, siapa? Nah ini contoh ya, contoh orang bebal seperti ini ya. Padahal apologet senior Kristen loh di sini. Apologet senior Kristen tidak sanggup menjawab wujud itu adalah Muhammad. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Siapa dia? Coba jawab dong. Kayak gini nantang debat, pertanyaan ringan kayak gini aja nggak sanggup jawab. Ayo loh, udah malu mukanya kau sekarang ya. Ayo, saya sih nggak mau mempertontonkan Anda malu ya. Saya tidak mau mempertontonkan kemaluan Anda, tapi Anda sendiri yang bertahan di sini ya.
Anda sendiri yang bertahan di sini. Saya dari tadi bertanya, satu kata pun tidak mengeluarkan kau jawaban, malah muter video-video kemana-mana nggak jelas. Kenapa seorang apologet Kristen kayak gini polanya, kualitasnya kok rendah banget loh. Pertanyaan ringan aja nggak sanggup jawab. Kenapa? Coba ya, saya bertanya nih sekali lagi nih. Saya bertanya sekali lagi ya. Pertanyaan saya, Edo Justin, apakah bapaknya Yesus yang di surga atau Paulus? Coba Anda jawab. Coba Anda jawab. Apakah bapaknya Yesus? Apakah yang di surga atau Paulus? Gak sanggup jawab coba. Gak sanggup jawab dia. Ini orang mulai error, kayaknya nih otaknya mulai kena ini. Dia mau turun malu teman-teman. Ini padahal tadi nggak saya mute dia. Dia sedang mempertontonkan kemaluannya teman-teman di sini. Seorang apologet Kristen senior katanya ya, udah bertahun-tahun sampai 10 tahun. Ternyata pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup jawab. Waduh, kasihan kali. Masa seorang apologet senior ditanya muter video orang? Kan lucu. Lucu ini. Lucu dia. Ayo dong, jawab dong. Kasihan lah. Jangan mempertontonkan kemaluan Anda di sini. Jawab dong. Jangan bikin malu Kristen. Typing aja teman-teman. Edo Justin nangis. Justin nangis dia, mencret, malu dia. Nggak sanggup jawab dia. Pertanyaan ringan nggak sanggup jawab dia. Mau turun malu, mau turun gengsi. Mau jawab, waduh bertolak belakang nanti dengan imannya. Ayo. Mau turun gengsi dia. Pertanyaan ringan kayak gini. Tidak pernah terbayangkan ternyata pertanyaan si Alif di luar BMKG, di luar prediksi BMKG. Dia nggak sanggup jawab dia. Ayo Justin nangis, malu dia. Nggak sanggup jawab dia. Udah mulai mewek dia. Ayo coba. Dia lebih baik mempertahankan kemaluannya di sini daripada menjawab. Muhammad itu jadi menunjukkan dia kebotolannya di sini tuh, malah muter-muter video nggak jelas dia itu tuh. Nah, padahal pertanyaan ringan, saya sampai diam, saya nunggu jawaban, dia nggak mau jawab loh. Kenapa nggak mau jawab? Padahal dari tadi apa yang dia bawakan di Al-Quran saya tanggapi, saya ikuti, saya terima, nggak ada masalah. Ayat Al-Quran tidak ada yang saya tolak. Kenapa Anda ayatnya Paulus Anda ragukan dan Anda tolak? Itu kenapa? Kenapa jadi mewek gini Edo Justin? Itu sudah pasti Justin. bukan. Kenapa Anda jadi orang mewekan gini? Cengeng kali kau ini Justin. Nggak ada kualitas kau ini ternyata ya. Yang katanya sok-sokan hebat, sok-sokan gagah, sok-sokan tukang framing, ternyata di depan saya kau kerucut kayak gini. Nggak ada setai kukunya kau Justin. Justin, yang mengaku apologet senior, begitu ternyata datang ke sini, kau nggak ada apa-apanya kau di sini Justin. Kau mencret kau di sini Justin. Pertanyaan ringan aja kau nggak sanggup jawab Justin. Kenapa kamu nggak sanggup jawab Justin? Ini pertanyaan ringan loh dari saya Justin. Ini apologet senior, nggak ada setai kukunya di depan saya ini si Justin ini. Nggak ada setai kukunya dia coba. Dia cuma mau turun dia gengsi. Jadinya kayak gini, nggak sanggup jawab dia. Coba saya akan bertanya sekali lagi. Kalau dia nggak sanggup jawab, benar-benar nggak ada kualitas di sini orang ini ya. Pertanyaan saya, apakah bapaknya Yesus itu adalah yang di surga atau Paulus? Saya diam ya, saya diam 3 menit nih, saya diam. Allah yang Yesus yang kita peringati hari kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencret si Justin teman-teman, nggak sanggup jawab dia. Nggak sanggup jawab. Yang kemudian dikatakan sebagai mencret dia. Pertanyaan ringan nggak sanggup jawab. Waduh. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahiran dengan pertanyaan yang sangat ringan dan sederhana. Ternyata pertanyaan ini di luar prediksi BMKG. Dia datang ke sini baik-baik, saya layani baik-baik. Dia berusaha framing, ya saya tanggapin. Begitu saya tanggapin, mencret dia
teman-teman. Itu sudah Mencret dia. Ayo loh. Ayo. Yang kita Saya sampai diem pun nggak Baginda jawab Rasulullah juga Muhammad ternyata dia. Sallallahu Coba ya, saya tanya sekali lagi ya. Saya tanya sekali lagi. Apakah bapaknya Yesus yang di surga atau Paulus yang di bumi? Mencret dia. Masih gak sanggup jawab. Mengguncang iman. Error lagi dia. Error lagi. Macet dia. Apologet Kristen senior, teman-teman. Apologet isi. Katanya senior, apologet Kristen yang hebat. Justin mencret, teman-teman di sini. Justin mencret. Justin pertanyaan ringan gak sanggup jawab, malu dia, mau turun gengsi. Ayo loh, ayo dia mau turun gengsi, dia mau turun gengsi. Sebenarnya Muhammad Allah asa. Ini asa Mau turun gengsi dia. Pertanyaan ringan ternyata di luar prediksi dia, karena selama ini orang Kristen tidak memahami kalau Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Dia nggak memahami. Begitu dibuka faktanya, ternyata menjadi bapaknya orang Kristen. Padahal Paulus ini bukan bapaknya Yesus, tapi pengakuan Paulus dia menjadi bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Ini dia baru tahu, makanya dia kaget. Pertanyaan ringan begini dia nggak sanggup jawab loh. Nggak sanggup jawab dia pertanyaan ringan begini, malah jadi error kemana-mana. Dia menunjukkan kemaluannya di sini dia. Coba, iya dia nggak sanggup ngomong dia. Nggak sanggup ngomong dia. Nggak sanggup ngomong dia. Mencret dia. Ayo, mencret dia. Mencret dia. Iya. Waduh, diturunkan moderator. Mencret dia, teman-teman. Sudah 1 jam dia tak berkutik. Ya, mencret dia, teman-teman ya. Pertanyaan ringan loh, padahal pertanyaan nangis. Jadikan PT, teman-teman. Apologet Kristen senior. Pertanyaan ringan gak dijawab. Dibilang hostnya bicara terus. Saya sudah diem. Sudah diem loh. Tapi masa gak didengerin? Dia malah muter-muter video. Dia muter video terus dia. Mencret ternyata dia, teman-teman. Ya, beli gorengan. Saya udah buka mic. Ya, habis lapar, habis sarapan si Justin, beli gorengan.